Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Crypto and Android Channel ya. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga bersyukur sekali ya untuk kesehatan yang diberikan kepada saya hingga saya sampai saat ini bisa sharing ya dengan teman-teman. Namun sebelumnya seperti biasa minta dibantu untuk subscribe-nya teman-teman ya. Di share barangkali bermanfaat ya. Jika dirasa ini kurang bermanfaat dan tidak memiliki bobot edukasi ya silahkan di skip saja ya teman-teman ya. Seperti biasa saya ingin coba membahas sharing dengan teman-teman, dan barangkali ada saran juga boleh di kolom komentar ya teman-teman ya. Tetapi memang tidak ada habisnya untuk masalah Pi Network ini. Menarik sekali untuk dijadikan pembelajaran. Saya juga bukan ahli, saya juga bukan ahli kripto dan lain sebagainya. Saya masih coba saling dengan teman-teman di luar sana, berbagi bagaimana memahami sebuah proyek besar, worth it atau tidak worth it ya, seperti itu teman-teman. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi kemarin itu kan ada ada global konsensus ya yang memberikan informasi value daripada satu koin Pi Network ini sebesar 314.159 US dollar. Nah, masih banyak teman-teman di luaran sana yang berpikir bahwa itu bukan 314.000 tapi 314 saja. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami adalah penggunaan koma dan titik. Nah, ini juga jadi jadi selisih pemahaman. Ada yang memandang bahwa itu jika koma berarti 314 saja, kalau titik nah berarti 314.000. Ada juga yang terbalik teman-teman. Nah, di sini memang ada dua tipe. Untuk titik dan koma itu penggunaan desimal dan mata uang berbeda, dan itu pun di tiap negara berbeda. US dollar di Amerika itu rata-rata menggunakan koma ya, di Indonesia menggunakan titik. Ada juga secara desimal, tetap dolar juga ada yang menggunakan penulisannya menggunakan titik. Jadi di sini memang tidak ada yang baku ya. Di di tiap negara menggunakan mana yang menjadikan habit mereka untuk menggunakan titik dan koma. Jadi memang belum ada, yang saya cari sih di abah Google ya. Jadi memang tidak ada yang aturan baku ya. Sertifikasi aturan baku penggunaan titik dan koma pada nilai mata uang. Namun di desimal itu tetap menggunakan koma. Nah, setelah titik itu artinya adalah menggunakan titik ya. Tetapi kalau desimalnya di kalkulator itu menggunakan koma, saya perhatikan. Nah, makanya ini saya coba cari-cari karena jujur aja saya juga minim informasi yang betul-betul akurasinya 100%, karena saya juga bukan masuk pada jajaran leader ya. Jadi kadang kita cari-cari aja teman-teman ya, yang apa-apalah. Kita kan mencoba belajar ya, apapun di perjalanan hidup ini ya kita belajar. Nah, untuk saat ini Pi Network ini adalah saya jadikan ajang belajar bagaimana memahami sebuah proyek di mata uang digital. Nah ya, dituntut kita untuk memahami, tidak buta sama sekali teman-teman ya. Nah, jadi kembali kepada angka 314.000 itu seperti itu teman-teman. Jadi banyak selisih ya, tapi ya kita tunggu aja lah tanggal 28 ya intinya ya. Oke, nah ini yang menarik teman-teman. Intinya pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah bagaimana seandainya satu koin itu 314.159 ya, posisi konsensus global itu kan di 314.000. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah
Kok bisa sebesar itu? Kalau dirupiahkan berarti 4,4 miliar satu koin ya teman-teman ya. Dan itu masih banyak yang skeptis untuk nilai itu. Karena memang di luar logika seperti itu. Nah, tapi bagi saya setelah saya coba pahami dan pelajari sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit pelajari, cari wawasan, cari ilmu dari yang lain juga. Ya sebetulnya untuk nilai 4,4 miliar rupiah itu masih rasional ya, kalau menurut saya masih rasional. Nah, fungsional daripada nilai 314.000 itu sangat banyak teman-teman. Nah, kalau memang deal ya, kalau memang deal di 314.000. Kenapa? Ini yang pertama yang saya lihat adalah ketika harga koin ini sebesar itu, nah otomatis akan terbentuk yang pertama adalah nilai aset ya. Nilai aset tertahan itu apa namanya, di holder itu tetap besar. Nah, di holder itu, di para pionir itu tetap, para pionir ini memiliki aset besar. Akhirnya kenapa kok bisa dikatakan tetap besar? Karena penggunaan daripada Pi Network ini tidak akan mengeluarkan koin banyak untuk transaksinya. Jadi semakin besar harga itu semakin sedikit penggunaan sirkulasi koinnya gitu loh. Beda dengan misalkan koin harga Rp1 satu koin ya. Ketika kita ingin membeli sebuah televisi misalkan, barter dengan televisi, dan harga televisi itu harganya misalkan anggaplah 2 juta. Nah, kalau satu koin Rp1 berarti kita harus memiliki berapa? Ya 2 juta koin kan? Gitu, seperti itu. Jadi outputnya lebih banyak ya. Supply yang digunakan, supply koin yang digunakan yang berbentuk angka desimal ini akan memakan angka besar, mengurangi koin banyak, seperti itu. Nah, jadi ketika value-nya besar, nah otomatis kan. Tapi ini sebelum saya terus ini ngomong-ngomong, teman-teman bagi yang ahli kripto atau ini, tolong di sharing saja di kolom komentar, barangkali biar saya juga belajar gitu loh, seperti itu ya. Cuman analisa pribadi memang saya melihat seperti itu sepertinya ya. Jadi ketika value dari koin itu tinggi, kita menggunakannya satu atau dua koin saja kan sudah karena nilainya tinggi, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita mau, seperti itu. Misalkan kita butuh apa, nah tapi tidak menggunakan koin banyak, otomatis akan tertahan di para pionir koin itu. Nah, sirkulasinya tidak akan terlalu cepat gitu loh, sirkulasi koinnya ya, jumlah dalam koin, bukan value, tapi di koinnya itu akan lambat, tidak akan cepat. Justru itu yang diharapkan. Makanya kan ada istilah holder, ada istilah kita staking ya, ada istilah kita tidak untuk menjual buru-buru dan lain sebagainya. Karena semakin besar demand, supply ini akan semakin merosot. Nah, ini yang harus balance, seperti itu kalau yang saya pahami. Jadi semakin besar harga, semakin sedikit pengeluaran koinnya. Kemudian selanjutnya penukaran itu sendiri sebetulnya ketika dilakukan dengan barter. Nah, ini dia menarik, dilakukan dengan barter untuk step awal ini juga menahan, yang artinya menahan transaksi kepada fiat ya. Nah, otomatis ekosistem daripada ekonomi perputaran koin itu sendiri tertahan pada ekosistem yang sudah terbangun karena ada marketplace dan lain sebagainya, sehingga menjaga ketahanan value dari nilai itu. Ya itu loh teman-teman. Jadi saya sih berpikir seperti itu ya. Nah, entah kalau memang saya salah ya, mohon koreksinya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari ukuran angka desimal ya, ketika kita melakukan pembelanjaan atau mungkin kita withdraw dan lain sebagainya, di convert ke uang fiat suatu saat nanti ya, kalau udah mainnet terbuka global ya, ada di exchanger mana misalkan, atau mungkin exchanger sendiri buat gitu kan, bisa saja. Nah, otomatis tetap kalau value-nya tinggi, tetap
Karena melebihi kapasitas kebutuhan kita, otomatis sirkulasi output input koinnya itu tidak terlalu banyak. Ini yang membuat value tetap terjaga dan sulit untuk drop. Ini yang saya menarik gitu loh, dengan harga tinggi, satu koin harga tinggi itu menarik. Ya, kan ibarat kata gini, kita punya misalkan berapa, anggaplah 10 koin ya. Satu koin itu misalkan 10 miliar misal contoh ya, 10 koin kali 10 ya 100 miliar. Kita kan nggak mungkin langsung semuanya dicairkan begitu saja. Kita juga ada beberapa orang yang mungkin mereka berharap akan lebih tinggi lagi value-nya, ya kan, seperti itu. Nah, jadi sementara kebutuhan mereka juga tidak sebesar itu. Anggaplah kebutuhannya hanya 1 miliar, seperti itu contohnya. Ya mereka kan hanya cukup mengeluarkan satu koin, tidak serta-merta 10 kok semuanya dikeluarkan gitu kan. Otomatis kalau kayak gitu aset dia hilang ya, dari kripto hilang karena sudah berubah jadi fiat. Nah, itulah yang saya yang saya temukan bahwa masuk akal gitu kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau salah pemahaman saya ya tolong dibantu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang menarik adalah dengan adanya sistem barter ini ya, ini seolah-olah secara tidak langsung dijadikan sebuah pemindahan aset ya, atau nilai ekonomi dari kaum kapitalis kepada masyarakat luas. Kenapa bisa dikatakan demikian? Misal begini, pemilik dealer, anggaplah orang kaya memiliki dealer, dia jual berapa unit mobil ya kan, usaha besar lah intinya. Kita menukarkan koin kita ke ke dealer tersebut, seperti apa yang sudah terjadi di Cina ya, di kontrak ya, sekian koin untuk 1 unit kendaraan atau 2 unit berapa gitu kan, seperti itu. Nah, kalau nilai daripada koin ini besar karena kan yang saya tahu ya, belum tentu semua orang kapitalis itu ikut project ini ya, project Pi Network ini belum tentu semuanya loh. Nah, sekarang karena mereka merasa ya, apakah yang mungkin skeptis awalnya atau gimana, mereka berpikir ya udah yang real aja lah, gue punya usaha kan, seperti itu, gue punya dealer ini gini, duit gue nggak kurang kan gitu, ya apa nih. Tapi akhirnya karena memang melihat ini, misal contoh dia akhirnya membuka jadi vendor, misal contoh seperti itu. Nah, akhirnya kita menukar tuh. Nah, karena dia hanya jadi vendor dan dia tidak punya aset sebelumnya, dia hanya sebagai vendor dan dia menerima karena tertarik untuk menyimpan koin ini, untuk ikut andil di project Pi Network ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, masyarakat itu kan mendapatkan mobil dengan barter koin ya. Nah, koin itu tersebut pindah ke orang tersebut yang punya dealer ya, seperti itu. Nah, otomatis yang menukar koin ini, contohlah anggap seorang supir atau seorang ojek atau seorang apapun lah itu profesinya, tetapi yang bukan orang kaya ya. Nah, akhirnya karena mengikuti proyek ini lama dan akhirnya dia terbantu dengan adanya koin ini karena value-nya besar. Nah, sementara yang orang kaya tadi tidak mengikuti dari awal, dia mengikutinya pas akhir, itu pun jadi vendor, misal contoh seperti itu. Nah, dia baru menerima transaksi saja tetapi tidak punya aset. Nah, yang punya aset ini orang biasa. Dengan barter pun dia sudah memiliki aset dalam bentuk mobil atau rumah atau apapun itu. Jadi teori saya tadi bilang pemindahan aset dari orang kapitalis kepada masyarakat luas. Karena kenapa? Masyarakat luas ini akan berubah ekonominya menjadi kelas yang memang menengah ke atas, bahkan bisa melebihi ekspektasi orang yang mengikuti proyek ini. Anggaplah kalau memang satu koin 4,4 M gitu kan, semua pasti kaget ya. Jika memang betul 4,4 M satu koin, jika dirupiahkan, ya orang biasa saja yang belum pernah memiliki uang seperti itu akan
mendadak mungkin bisa kelojotan lah, intinya punya aset yang luar biasa kan, seperti itu. Yang awalnya orang biasa mendadak jadi orang luar biasa, sementara tadi orang luar biasa hanya mengandalkan transaksi. Mungkin sampai situ paham ya teman-teman ya. Jadi wajar kalau saya bilang pemindahan aset dari orang kapitalis ke orang biasa ya, karena memang orang biasa ini yang kebetulan memang ikut mining gitu loh. Nah seperti itu. Jadi ini menarik sebenarnya teman-teman, sangat-sangat menarik ya. Jadi ya kalau teman-teman kan banyak tuh yang memperdebatkan, jadi wow kenapa nggak mungkin lah melebihi Bitcoin, masa 314.000 jadi kalau dirupiahkan 4,4. Loh kalau misalkan memang ini real betul, dan bisa menurut saya sih angka seperti itu nggak perlu nggak perlu dikagetkan juga, karena value daripada koin itu pengaruhnya luas dan besar dan masuk akal sekali ya. Seperti yang salah satunya ya teman-teman ya, salah satunya tadi saya bilang ketika membuat balancing antara masyarakat umum sama orang-orang kapitalis ya, kaum kapitalis global seperti itu. Jadi ada secara tidak langsung otomatis pemerataan ekonomi. Ini yang luar biasa menurut saya gitu loh. Tapi ya jika salah mohon saran lah ya. Nah kemudian pada prinsipnya kan kita semua tahu ya, ketika sebuah kripto itu jika memang dia big out otomatis pasti drop, karena memang berhubungan dengan supply and demand tadi saya bilang. Nah ini yang semua orang sudah tahu mungkin ya, seperti itu hukumnya, memang seperti itu. Nah namun di sini luar biasa Pin Network sama tim core mencari solusi setelah bagaimana caranya biar value-nya tetap stabil, tetap besar, tetapi ekosistem berjalan, ekologi terbentuk dengan kuat. Yang saya lihat di sini memang di Pi Network itu tidak ada yang namanya free sale, tidak ada yang namanya staking. Ya staking mungkin di sini golongannya adalah lock up kalau di kita ya, di Pi Network ini. Nah ini yang menarik adalah hold price tricknya ya di Pi Network ini. Yang pertama adalah lock up. Ini luar biasa, lock up kita dikasih pilihan, tapi di situ masih diringankan, kita tidak dipaksa untuk lock up misalkan 90%, hanya 10% enggak, tapi kita dibebaskan di situ. Untuk timingnya juga dibebaskan, untuk jumlah persentase berapa banyak koin yang di hold itu berapa, itu luar biasa. Tidak ada aturan baku yang mengikat gitu loh, yang memberatkan. Yang pertama tadi itu lock up ya. Kemudian yang kedua yang bisa itu menghold price, triknya adalah yang kedua itu high price tadi, nilai tinggi, harga mahal, harga tinggi. Nah ini jadi yang seperti yang di awal saya bicarakan itu tadi, dengan harga tinggi ya seperti itu effortnya. Nah jadi itu yang kedua ya, poin yang kedua adalah high price, harga tinggi, pengaruhnya akan sangat luas, lama dan besar. Nah kemudian yang ketiga, trik yang ketiga adalah open barter, adanya barter dulu, tidak langsung dia convert ke uang fiat. Ini yang menurut saya luar biasa, ada di barter dulu. Jadi dia ibarat kata gini, simpelnya bahasanya adalah dia putarkan dulu value-nya, tidak serta-merta ke uang fiat tetapi ke barang. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menahan daripada euforia orang, antusias orang, dan nafsu orang untuk langsung begitu besar mencairkan. Toh ujung-ujungnya sama, dana yang mereka dapatkan, bentuk uang fiat yang mereka dapatkan, larinya ke barang-barang juga, ke kebutuhan-kebutuhan juga. Nah makanya di sini ada barter. Barter di awal ini luar biasa. Terobosan ini luar biasa gitu kalau menurut saya ya. Jadi ini yang bikin hold price di nilai tinggi itu ya, salah satunya adalah barter ini. Makanya wah, saya udah speechless jadinya kalau ngebahas Pi Network ini. Saya ya nggak nyangka juga sih, dulu awalnya sih juga sempat skeptis juga di awal, tetapi saya mendapatkan beberapa informasi, ternyata wah ini menarik untuk dipelajari kan gitu.
Karena barter ini menyangkut dengan real transaction ya. Jadi real bahwa kita sudah melakukan adanya transaksi. Disitulah nanti akan memiliki value yang bertahan, ya, value yang kuat karena real transaksinya sudah terjadi. Nah, itulah yang dikatakan ekosistem berjalan, ya, ekosistem Pi Network berjalan karena ada real transaction. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya corporation. Nah, yang saya lihat corporation ini luar biasa dengan beberapa merek mobil, perbankan dan lain sebagainya, itu sudah banyak sekali. Bahkan globalis di dunia ini ada beberapa yang melirik untuk Pi Network ini. Untuk ketahanan Pi Network ini sungguh luar biasa. Bisa dikatakan sempurna? Mungkin iya, karena memang project inilah yang dulu digadang-gadangkan inginnya dijalankan oleh Bitcoin. Nah, namun karena memang siapa namanya, saya lupa tuh, Nakamoto ya, yang orang Jepang itu, dia hengkang, akhirnya yang meneruskan bukan orang yang pertama ya, seperti itu. Tapi alhasil 5 tahun kemudian yang kita tahu sekarang sudah memiliki nilai 300 juta. Anggaplah sekarang memang lagi drop, kemarin sempat 900 kan, nah sekarang 290, 280, hitungan seperti itu. Tapi ketika kita bayangkan dulu aja kita dapatnya free hasil mining, atau kita beli hanya dulu 500 rupiah, nah sekarang nilai di atas 100-200 juta kan sudah luar biasa seperti itu ya. Apalagi Pi Network yang memang ini menurut saya lebih sempurna. Dan orang-orang para ahli kripto juga mengatakan Pi Network ini hampir menyentuh sempurna gitu untuk ekosistemnya ya, untuk sistem buildernya luar biasa. Karena di awal saya melihat ini kekuatan Pi Network ini sebenarnya bagaimana sih gitu kan. Nah, kekuatan Pi Network ini ya jelas setiap project kita harus lihat roadmap sama white papernya ya. Semua orang yang paham untuk project crypto pasti yang dilihat adalah roadmap dan white papernya. Itu jika ada kita pelajarin dan logis sesuai ya oke. Kemudian yang kedua, tim core-nya jelas, memang tim core dibutuhkan ya. Tim core itu harus ada, setiap project crypto di tim core ada. Kemudian yang menarik di sini adalah kekuatan Pi Network menggunakan teknologi Web 3.0. Ini luar biasa sekali ya. Jadi ada yang mengatakan baru Pi Network ini yang di dunia mining crypto menggunakan Web 3.0. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah lagi adanya marketplace. Ekosistemnya ini sudah terbentuk di tiap negara, banyak marketplace ya. Di Cina ada berapa tuh, saya lupa tuh, banyak tuh. Di Indonesia Pi Market Indonesia, nah itu Pi Market ID itu sudah ada. Kemudian jasa pengirimannya sudah terbentuk. Jadi saya rasa power daripada cryptocurrency yang namanya Pi Network ini, wow, saya speechless lah ya teman-teman ya. Ini barusan bahasan ulasan barusan ya, hanya sekedar sharing, berbagi, tukar pikiran, tukar pandangan lah. Ini hanya pandangan saja, tapi ya mudah-mudahan memang bermanfaat untuk menguatkan teman-teman bahwa ini sepertinya memang layak buat diperjuangkan dan ditahan. Ini bagus sih kalau menurut saya, ketika saya analisa dari awal sampai saat ini. Waduh mantap lah teman-teman pokoknya ya. Mudah-mudahan ya, yang terakhir saya sampaikan ya teman-teman, mohon maaf ini kepanjangan videonya sampai 24 menit. Mudah-mudahan ya teman-teman sekalian semuanya, mudah-mudahan 314.159 ketuk palu dan deal. Nah itu aja, dan real barter dulu baru nanti mainnya terbuka. Oke teman-teman ya, kurang lebih saya mohon maaf, saya tidak ada niatan mengajari dan lain sebagainya, karena saya juga bukan ahli teman-teman, bukan ahli kripto. Saya belum lama memahami dunia kripto ini, baru beberapa tahun saja. Jika ada kekurangan ya mohon dikoreksi, disampaikan. Tentunya saya membutuhkan peningkatan pembelajaran untuk sebuah project di dunia kripto ya teman-teman ya.
Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan pada konten kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa share, subscribe, dan like. Iya, udah kayak ini, udah kayak YouTuber aja nih. Ya, belajar lah. Saya juga YouTuber ini, bukan YouTuber ini, iseng-iseng saya. Followernya juga dikit. Oke teman-teman ya. Thanks for your attention all. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk semuanya.